Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa la rasulillah nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan satu-satunya yang patut kita sembah, yang mana telah memberi kita banyak nikmat yang tiada terkira. Dengan itu, meski dalam keadaan pandemi, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk saling menyapa, saling motivasi, dan saling mendukung. Lalu, salawat salam semoga selalu tercurah kepada inspirator sepanjang zaman kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau dan para sahabatlah kita bisa keluar dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh kebodohan, menuju zaman sekarang ini yang segala ilmu pengetahuan dapat kita akses dengan sangat mudahnya. Oke teman-teman, kita sebagai seorang mahasiswa yang dinobatkan menjadi agen pembawa perubahan atau dengan istilah populer agent of change, seharusnya kita bisa lebih peka dan sadar terhadap kondisi negeri kita saat ini. Sebenarnya permasalahan terbesar apa sih yang dihadapi Indonesia yang umat muslim menjadi mayoritasnya? Apakah itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau agama? Ternyata teman-teman perlu kita ketahui, permasalahan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini terletak pada permasalahan fundamental, yang dimana di situ ranahnya pada ranah pemikiran, dan di ranah pemikiran inilah segala permasalahan, segala konflik itu muncul. Hal ini dikarenakan musuh-musuh Islam ingin memerangi kita dengan cara yang lebih halus, karena jika dengan serangan atau tindak kekerasan atau perang, mungkin umat Islam akan tahan banting. Bahkan ada yang rela pasang badan di garda terdepan untuk mempertahankan kebenaran, karena umat Islam percaya dengan konsep jihad yang mereka miliki. Begitu juga yang diajarkan oleh ulama terkenal kita, yaitu Buya Hamka, yang meskipun di penjara dan disiksa, Buya Hamka tetap menulis, pemikirannya tetap berjalan, dan buku itu bisa kita nikmati sampai detik ini. Nah, kondisi di mana Indonesia dimasuki paham-paham dari barat dan segelintir orang mengadopsi dan ingin menggiring opini publik untuk menjauhkan diri kita dengan diri Islam. Hal ini disebut dengan perang pemikiran, yang mana berkaca pada akhir-akhir ini, misalnya saja RUU Omnibus Law, RUU Minerba, yang ingin menguntungkan pihak kapitalis, pemilik modal, yang hal itu ada dalam paham kapitalisme. Lalu juga RUU HIP, yang mana tercium bau-bau ingin melumpuhkan Pancasila, karena ia ingin memberi kesempatan dengan membuka peluang untuk komunisme masuk. Begitu juga dengan pemaknaan pernikahan yang dimaknai oleh feminisme sehingga dia melindungi LGBT. Nah, itu segelintir contoh teman-teman. Nah, disadari atau tidak, sedikit banyak umat Islam yang tidak beriman, ia akan mengikuti orang-orang kafir mulai dari sejengkal, sehasta, sedepa, sampai ke lubang biawak pun dia ikuti, seperti yang tertera pada hadis Bukhari. Lalu bagaimana kita bisa sampai pada kejayaan Islam jika peta yang kita baca itu merujuk pada barat, bukan pada Islam? Namun yang saya maksud di sini, saya tidak melarang teman-teman untuk mempelajari keilmuan dan pemahaman dari barat, bukan itu. Bahkan kita perlu untuk mempelajari keilmuan dan pemahaman barat. Namun yang saya tekankan di sini, kita coba juga untuk memperdalam dan keilmuan dari timur. Kita keseimbangkan itu, barat dan timur, antara barat dan Islam. Lalu untuk apa sih kita mempelajari pemahaman dari barat?
Kalau menurut kata senior saya, kita mempelajari pemahaman dari barat itu gunanya untuk menganalisis dan untuk menghantam segala pemikiran nyeleneh yang ingin mengkerdilkan Islam. Di samping itu ada hal yang paling penting, yaitu jangan lupakan atau jangan remehkan keilmuan dan pemahaman dari timur, yaitu Islam. Dan tingkatkan juga itu keimanan kita, karena bagaimanapun juga keimanan itu sangat-sangat mempengaruhi kita dalam memandang sesuatu. Kita ambil contoh sederhana, ambillah sepotong daging kambing. Nah, seorang mukmin, ia akan melihat daging kambing itu dari dua sisi. Sisi yang pertama, dia akan melihat daging kambing itu dari sisi kebendaan, bahwa itu kan daging kambing. Dan sisi yang kedua, orang mukmin itu melihat daging kambing itu dari sisi kehalalan. Apakah itu halal atau apa itu haram? Apakah dia disembelih dengan basmalah atau tidak? Dan sisi yang kedua inilah yang tidak bisa dilihat oleh seorang non-muslim. Namun sayangnya, menurut Syekh Naqib Al-Atos, bahwa sekarang ini kebanyakan orang itu melihat segala sesuatu mentok pada batas realitas. Dia tidak melihat pada esensi. Sehingga cara pandang seperti inilah yang menimbulkan bahwa politik itu kotor, politik itu tidak bisa dicampurkan dengan Islam, sehingga harus dipisahkan. Nah, cara pandang seperti itulah bukan cara pandang dan kacamata Islam, atau meminjam istilah barat menjadi worldview Islam. Bukan, itu bukan worldview Islam. Oke teman-teman, jadi kita harus melihat segala sesuatu itu melalui kacamata Islam. Jangan malah kebalik, kita melihat Islam dengan kacamata barat, dengan paham sekularisme, feminisme, liberalisme. Itu sangat mengkerdilkan dan menyurutkan giroh kita dalam berislam. Kita ambil analogi seperti ini teman-teman. Seseorang terjebak di dalam rumah, dia tidak dapat keluar rumah karena ia kehilangan kunci, tapi kuncinya itu hilang di dalam rumah. Namun sayangnya rumah itu gelap gulita karena ia lupa membayar tagihan listrik mungkin. Dan saking bingungnya, dia bertanya pada orang sekitar rumah yang di luar tentang keberadaan kuncinya, dan dia ingin mencari pengganti kuncinya di luar rumah. Ya tidak akan bisa. Jika diduplikat, ya tetap aja tidak bisa karena kuncinya berada di dalam rumah. Dan itu kunci satu-satunya. Lalu solusi terbaik apa yang bisa ia lakukan? Cobalah dia untuk membayar listrik dengan menitipkan ke tetangga atau siapa. Dan membayar listrik di sini kita analogikan seperti kita membaca buku, dan seseorang itu yang berada di dalam rumah yang gelap gulita karena dia tidak memperdalam keilmuan dasar basicnya, yaitu Islam. Dan orang yang di luar rumah itu anggap saja dia orang pemahaman dari barat. Jika dia ingin mencari kunci di luar, di pemahaman barat, ya tidak mungkin ketemu karena kuncinya hilangnya di dalam rumah. Sehingga yang dia lakukan harus membayar listrik. Jika diibaratkan bayar listrik itu kita menambah wawasan kita, menambah wawasan tentang keilmuan Islam, lalu juga ditambah dengan keilmuan barat, sehingga dengan dipantik sedikit untuk menjetretkan saklar, teranglah itu rumah, sehingga kuncinya ia bisa temukan dengan sangat mudah. Dengan bertemunya itu kunci, berarti orang itu bisa keluar rumah dan dia bisa menikmati keindahan yang ada di luar rumah tersebut, yang di sini kita ibaratkan sebagai kejayaan Islam. Lalu kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa kita sebagai seorang muslim yang mempunyai tugas utama, yaitu senantiasa mempertebal dan meningkatkan keimanan kita juga harus
menambahnya dengan pemahaman barat. Jangan kita acuh dengan pemahaman barat, jangan kita tinggalkan. Kita tetap harus mempelajarinya. Karena apa? Karena kita harus mengawal itu keadaan negeri yang sekarang ini dimasuki oleh pemahaman-pemahaman seperti itu, sehingga kita bisa memfilter, kita bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruknya. Lalu kita juga tidak senantiasa dibodohi dengan musuh-musuh Islam. Nah, itulah yang menjadi tugas kita sebagai seorang mahasiswa yang nantinya calon intelektual. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.